Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mubarton. Perkenalkan, nama saya Mutiara Akbar Nasution, NIM 257038007, mahasiswa Magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kecerdasan buatan dan ada pendekatan yang dinamakan pendekatan agent. Nah, kita masuk ke intelligent agent. Tujuan materi hari ini yaitu mengenal 5 model intelligent agent. Dalam dunia kecerdasan buatan, konsep intelligent agent adalah fondasi yang menjembatani antara teori AI dan penerapannya di dunia nyata. Intelligent AI atau intelligent agent adalah sistem perangkat lunak atau fisik yang bertindak secara otonom untuk mencapai tujuan berdasarkan persepsi dari lingkungannya. Agen ini dapat merasakan, menalar, dan bertindak tanpa intervensi manusia secara langsung. Secara umum, setiap agen memiliki 3 komponen utama, yaitu sensor, pengambil keputusan, dan juga aktuator. Proses kerjanya digambarkan sebagai siklus berulang. Agen menerima input dari lingkungan melalui sensor, lalu memprosesnya untuk menentukan aksi terbaik dan mengeluarkan respon melalui aktuator. Berdasarkan arsitektur dan tingkat kecerdasannya, agen dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada Simple Reflex Agent, kemudian ada Model Based Reflex Agent, lalu ada Goal Based Agent, Utility Based Agent, dan terakhir ada Learning Agent. Masing-masing jenis ini mewakili tingkat kecerdasan yang meningkat, mulai dari reaksi sederhana terhadap stimulus hingga kemampuan belajar mandiri. Dalam konteks aplikasi modern, intelligent agent banyak digunakan dalam robotika, sistem rekomendasi, layanan pelanggan otomatis, dan juga kendaraan otonom seperti Tesla. Baik, yang pertama itu ada Simple Reflex Agent. Nah, jenis agen pertama adalah Simple Reflex Agent yang bekerja berdasarkan prinsip stimulus respon sederhana. Agen ini memiliki aksi hanya berdasarkan kondisi saat ini tanpa mempertimbangkan riwayat atau konteks masa lalu. Secara formal, mekanisme dasarnya dikenal sebagai condition action rule, yaitu if condition dan action. Jika kondisi terpenuhi, maka lakukan aksi. Nah, jika suatu kondisi tertentu terdeteksi, agen akan langsung menjalankan aksi yang telah ditentukan. Agen ini tidak memiliki model internal atau kemampuan memori dalam mengingat. Misalnya, sebuah lampu otomatis menyala ketika mendeteksi adanya gerakan. Nah, sistem dari sensor biar menangkap perubahan gerakan, lalu mengeksekusi perintah untuk menyalakan lampu. Agen tidak perlu tahu siapa yang lewat atau kapan terakhir kali lampu menyala. Ia hanya merespon kondisi saat ini, kondisi ketika ada deteksi gerakan. Nah, dalam dunia robotika, konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Rodney Brooks di tahun 1991 melalui Submission Architecture. Brooks menolak pendekatan kognitif yang kompleks dan berpendapat bahwa kecerdasan bisa muncul dari interaksi langsung antara persepsi dan aksi tanpa representasi internal. Namun, Simple Reflex Agent memiliki keterbatasan. Ia gagal saat menghadapi lingkungan yang tidak sepenuhnya teramati atau bisa disebut juga partially observable. Nah, jika informasi yang diterima tidak lengkap, agen bisa salah mengambil keputusan. Meski demikian, arsitektur ini tetap efektif untuk sistem real-time yang sederhana dan deterministik, seperti robot line follower atau robot mengikut garis di pabrik, atau juga sensor dalam alarm rumah. Gambar yang sedang kita lihat pada gambar ini merupakan arsitektur dasar dari Simple Reflex Agent, salah satu tipe agen paling sederhana dalam kecerdasan buatan. Di sisi kanan, kita punya environment atau lingkungan. Disinilah segala peristiwa terjadi, dunia nyata yang diamati oleh agen. Lingkungan mengirimkan informasi ke sensor yang berada di sisi kiri, bagian dari agent. Sensor ini bertugas untuk menangkap keadaan dunia saat ini seperti suhu, cahaya, gerakan, atau data apapun yang relevan dengan produk yang dibuat. Informasi dari sensor masuk ke blok what the world is like now, artinya agen membentuk persepsi tentang kondisi lingkungan saat ini.
Setelah itu, informasi ini diteruskan ke bagian condition atau action rules. Nah, inilah pusat keputusan dari agen. Di sini agen menggunakan aturan sederhana seperti jika ada gerakan, maka nyalakan lampu, atau jika suhu di atas 30 derajat, maka nyalakan AC. Jadi, agen tidak melakukan analisis yang kompleks, dia tidak menganalisis melainkan hanya menerapkan pola if condition then action. Jika kondisi terpenuhi, maka lakukan aksinya. Hasil keputusan kemudian dikirim ke blok what action I should do now. Apa aksi yang harus saya lakukan? Nah, yaitu keputusan final tentang tindakan yang akan diambil. Keputusan ini diteruskan ke aktuator, komponen yang mengeksekusi aksi nyata di dunia, di environment. Misalnya, menghidupkan AC tadi, lalu menyalakan motor, kemudian menggerakkan roda robot ataupun menghidupkan lampu. Akhirnya, tindakan dari aktuator mempengaruhi environment kembali dan siklus ini terus berulang. Intinya, simple reflex agent hanya melihat apa yang terjadi sekarang, lalu langsung melakukan aksi. Ia tidak menyimpan memori masa lalu dan tidak memprediksi masa depan. Contohnya bisa kita lihat pada lampu otomatis di rumah. Ketika sensor mendeteksi gerakan, lampu langsung menyala. Tapi jika tidak ada gerakan, lampu kita matikan. Agen ini efisien dan cepat, tapi sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang teramati sempurna. Jadi, diagram ini menggambarkan bagaimana kecerdasan dasar dapat muncul hanya dari hubungan sederhana antara persepsi dan aksi. Konsep inilah yang menjadi dasar berkembangnya jenis agen yang lebih kompleks seperti model based dan learning agent. Lalu selanjutnya kita masuk ke bahasan model based reflex agent. Nah, jenis agen kedua adalah model based reflex agent yang merupakan pengembangan dari simple reflex agent. Jika pada agen sederhana, keputusan diambil hanya berdasarkan kondisi saat ini atau kondisi sekarang, maka pada agen berbasis model, keputusan diambil berdasarkan model internal yang merepresentasikan keadaan dunia. Agen ini dapat menyimpan state dari lingkungan yang sebelumnya tidak teramati secara langsung. Nah, dengan demikian, agen memiliki kemampuan untuk menebak kondisi dunia walaupun informasi sensor tidak lengkap. Secara konsep, model ini dibangun menggunakan pendekatan Dynamic Bayesian Network atau Hidden Markov Model untuk memperkirakan keadaan tersembunyi berdasarkan observasi terbaru. Misalnya, pada robot pembersih otomatis seperti Roomba, ketika robot masuk ke ruangan yang sinyal sensornya terganggu oleh objek besar, agen tetap bisa memperkirakan posisinya berdasarkan model dunia yang disimpan dalam memori, atau yang bisa kita gambarkan sebagai mappingnya gitu. Secara diagram, agen ini terdiri dari sensor untuk menerima input, kemudian ada state estimator model untuk memperbarui pengetahuan tentang dunia, lalu ada rule base untuk menentukan aksi berdasarkan kondisi yang diperkirakan, lalu aktuator untuk mengeksekusi aksinya. Dengan arsitektur ini, agent menjadi lebih adaptif dan rasional karena mempertimbangkan konteks masa lalu dalam mengambil keputusan. Dalam penelitian modern, model ini digunakan dalam sistem cuaca, pemantauan lingkungan, hingga kendaraan otonom yang harus menilai kondisi lalu lintas meskipun sensor kamera terhalang kabut atau hujan. Contoh sederhananya, termostat pintar yang memperkirakan suhu ruangan meski sensornya delay atau lag. Untuk contoh lanjutannya, drone yang menavigasi area dengan visibilitas rendah menggunakan peta internal DBN. Nah, gambar ini menunjukkan arsitektur dari model based reflex agent, yaitu pengembangan dari agen refleks sederhana yang sebelumnya telah kita bahas. Pada bagian kanan kita masih memiliki yang namanya environment atau lingkungan tempat agen beroperasi. Informasi dari lingkungan dikirim ke sensor dan kemudian masuk ke blok what the world is like now. Nah, perbedaannya dengan simple reflex agent yang tadi terletak pada bagian atas diagram ini, yaitu state dan dua blok tambahan, how the world evolves serta what my action do. Komponen state berfungsi sebagai model internal dunia, semacam ingatan atau representasi yang disimpan oleh agen. Dengan model ini, agen tidak hanya tahu apa yang sedang terjadi sekarang, tetapi juga bisa memperkirakan apa yang terjadi sebelumnya atau apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Blok how the world evolves
membantu agen memahami bagaimana dunia berubah dari waktu ke waktu, sedangkan what my action do menjelaskan dampak dari setiap tindakan agen terhadap lingkungan. Informasi dari kedua blok ini digunakan untuk memperbarui state, sehingga agen selalu memiliki pemahaman yang lebih akurat tentang dunia, meskipun sensor tidak memberikan data yang lengkap. Nah, setelah keadaan dunia diperbarui, prosesnya mirip seperti sebelumnya. Agen menggunakan condition action rules untuk menentukan tindakan yang sesuai, lalu hasilnya dikirim ke blok what action I should done now. Dari situ, perintah dikirim ke aktuator untuk melakukan aksi nyata di dunia. Contohnya bisa dilihat pada robot pembersih otomatis seperti merek Roomba. Saat robot kehilangan sinyal dari sensor, karena terhalang kursi atau dinding, ia tidak berhenti begitu saja. Melalui model internalnya, robot dapat memperkirakan posisinya pada saat itu dan tetap melanjutkan pembersihan berdasarkan peta yang sudah tersimpan. Jadi, peran utama dari model Base Reflex Agent adalah menyimpan dan memperbarui pemahaman tentang lingkungan. Dengan begitu, agen ini bisa beroperasi lebih cerdas di dunia yang tidak sepenuhnya dapat diamati. Singkatnya, kalau Simple Reflex Agent tadi hanya bereaksi terhadap apa yang sedang terlihat, maka model Base Reflex Agent bisa mengantisipasi dan menalar apa yang tidak terlihat, menjadikannya langkah besar menuju kecerdasan yang lebih kompleks. Oke, agen ketiga yaitu Goal Based Agent. Membawa kecerdasan ke level yang lebih tinggi dengan memperkenalkan tujuan atau goal sebagai komponen utama dalam pengambilan keputusan. Berbeda dari dua jenis sebelumnya yang hanya mengikuti aturan, agen ini memilih aksi yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Konsep ini banyak digunakan dalam model Belief, Desire, Intention atau BDI. Agen memiliki belief, representasi dunia saat ini, desire, tujuan yang ingin dicapai, intention, komitmen terhadap tindakan untuk mencapai tujuan. Agen ini bekerja melalui proses perencanaan atau planning dengan menggunakan algoritma seperti A-Search atau Strips. Agen dapat mengevaluasi berbagai kemungkinan aksi dan memilih jalur terbaik menuju tujuannya. Contoh sederhananya adalah aplikasi navigasi GPS. Sistem memiliki tujuan untuk membawa pengguna ke lokasi tertentu. Ia mempertimbangkan beberapa rute dan memilih yang paling efisien berdasarkan kondisi lalu lintas terkini. Contoh lanjutan adalah agen BDI dalam misi penyelamatan. Agen dapat memutuskan kapan harus mengevakuasi korban, kapan mengisi ulang energi, atau kapan harus berkomunikasi dengan agen lain. Dengan arsitektur ini, agen menjadi lebih deliberatif. Ia menimbang konsekuensi sebelum bertindak atau menilai kemungkinan sebelum bertindak. Nah, contoh sederhananya, GPS menentukan rute tercepat ke tujuan. Contoh lanjutannya, agen BDI dalam sistem penyelamatan robotik multi-agent. Gambar ini menggambarkan bagaimana goal-based agent bekerja dengan lebih cerdas dibanding dua tipe agen yang ada sebelumnya. Mari kita mulai dari sisi kanan. Di sini kita masih melihat environment, yaitu dunia tempat agen beroperasi. Lingkungan memberikan informasi ke sensor yang menangkap keadaan dunia saat ini, misalnya lokasi, kondisi, atau data sensorik lainnya. Informasi itu diteruskan ke blok what the world is like now, yaitu persepsi agen terhadap dunia pada saat ini. Di titik inilah agen mulai memproses data yang diterima. Berbeda dari model Base Reflex Agent, agen ini tidak hanya memahami kondisi sekarang, tetapi juga memperkirakan apa yang akan terjadi jika ia melakukan suatu tindakan tertentu. Proses ini terlihat pada blok what it will be like if I do action A. Disinilah agen melakukan simulasi mental, membayangkan hasil dari setiap kemungkinan tindakan yang bisa ia ambil. Misalnya, apa yang terjadi jika saya belok kanan? Apa hasilnya kalau saya menunggu? Apa tindakan ini membawa saya lebih dekat ke tujuan? Untuk melakukan simulasi ini, agen memerlukan 3 komponen penting di sebelah kiri. Yang pertama adalah state, yaitu model internal dunia yang menggambarkan kondisi saat ini. Yang kedua, how the world evolve, yang menjelaskan bagaimana dunia berubah dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga ada what my action do, yaitu efek dari setiap tindakan yang mungkin diambil. Ketiga komponen ini membantu agen memperkirakan konsekuensi setiap aksi dengan lebih akurat. Selanjutnya, agen juga memiliki goals, yaitu tujuan yang ingin dicapai.
Goal inilah yang menjadi dasar untuk menilai apakah sebuah keadaan yang disimulasikan adalah baik atau tidak. Setelah agen memprediksi hasil dari berbagai tindakan, ia akan memilih aksi yang paling mendekatkan pada tujuannya. Keputusan akhir ini ditentukan dalam blok What Action I Should Done Now, yang kemudian diteruskan ke aktuator untuk melakukan aksi nyata di dunia. Sebagai contoh nyata, bayangkan aplikasi GPS Google Maps misalnya. Sensor menerima data posisi pengguna dan kondisi lalu lintas yang ada di jalanan. Lalu, what the world is like now, yaitu menggambarkan posisi dan jalan yang tersedia. What it will be like if I do action A, dia akan melakukan memprediksi waktu tempuh jika pengguna memilih rute-rute tertentu. Nah, goalnya mencapai lokasi tujuan secepat mungkin. Lalu aktuatornya menampilkan rute atau memberi instruksi suara agar pengguna mencapai tujuan dengan lebih baik. Dengan demikian, goal-based agent memiliki kemampuan berpikir proaktif dan rasional. Ia tidak hanya bereaksi terhadap keadaan, tetapi juga merencanakan serangkaian aksi berdasarkan tujuan dan prediksi hasil. Model inilah yang menjadi dasar bagi berbagai sistem AI modern, mulai dari robot otonom, asisten cerdas seperti Siri dan Google Assistant, hingga kendaraan tanpa pengemudi yang harus mempertimbangkan banyak faktor sebelum memutuskan langkah terbaik. Singkatnya, goal-based agent membawa kita dari kecerdasan yang reaktif menuju kecerdasan yang benar-benar berorientasi pada tujuan. Oke, utility-based agent. Utility-based agent memperluas konsep goal-based dengan memperkenalkan ukuran numerik yang disebut utility, yang menggambarkan tingkat kepuasan atau nilai dari suatu keadaan. Agen tidak hanya ingin mencapai tujuan, tetapi juga ingin mencapai hasil terbaik dari beberapa kemungkinan hasil. Konsep ini berakar pada decision theoretic planning yang dijelaskan. Agen akan mengevaluasi setiap aksi menggunakan utility function dan memilih tindakan dengan nilai ekspektasi tertinggi. Nah, misalnya nih, dalam sistem rekomendasi film seperti Netflix, agen menilai preferensi pengguna berdasarkan riwayat tontonan yang ditonton oleh pengguna. Film dengan nilai utilitas tertinggi akan selalu direkomendasikan dan akan muncul paling atas. Sama seperti juga pada marketplace, e-commerce, ketika kita melakukan scrolling di satu produk, dia akan muncul berulang-ulang. Oke. Dalam kendaraan otonom, agen menggunakan fungsi utilitas untuk menyeimbangkan keselamatan, kecepatan, dan kenyamanan. Memilih strategi mengemudi yang optimal, dan juga menyelesaikan perjalanan dengan sangat baik. Secara umum, agen ini diimplementasikan menggunakan Markov Decision Process atau Partially Observable MDP. Nah, untuk contohnya tadi, seperti yang sudah disampaikan, contoh sederhananya, sistem rekomendasi produk e-commerce, sistem rekomendasi Netflix, dan lain-lain. Lalu untuk contoh lanjutannya adalah mobil otonom yang memilih jalur aman dengan utilitas tertinggi. Gambar ini menunjukkan bagaimana utility-based agent bekerja, yaitu agen yang tidak hanya memiliki tujuan tetapi juga mampu menilai seberapa baik atau seberapa puas ia dengan hasil yang akan ia peroleh. Secara sederhana, kalau goal-based agent hanya menjawab pertanyaan, apakah tindakan ini membuat saya mencapai tujuan? Maka, utility-based agent menambahkan satu pertanyaan penting, yakni seberapa baik hasil yang akan saya capai. Mari kita bahas alurnya. Seperti biasa, dari sisi kanan kita masih memiliki environment, yaitu dunia tempat agen berinteraksi. Sensor menangkap informasi dari lingkungan dan mengirimkannya ke blok What the World is Like Now, yang merepresentasikan keadaan dunia pada saat ini. Berdasarkan persepsi ini, agen melakukan prediksi melalui blok What it will be like if I do action A. Di tahap ini, agen memperkirakan bagaimana dunia akan berubah jika ia mengambil tindakan tertentu. Misalnya dalam konteks kendaraan otonom. Apa yang akan terjadi jika saya mempercepat, atau apa akibatnya kalau saya mengerem sekarang? Nah, disinilah elemen baru muncul, yaitu utility function yang dihubungkan ke blok How happy I will be in such a state. Utility menggambarkan tingkat kepuasan, kenyamanan, atau keuntungan dari suatu keadaan. Dengan fungsi ini,
Agen tidak hanya menilai apakah sebuah hasil baik atau buruk, tetapi juga seberapa baik hasil itu dibandingkan alternatif lainnya. Misalnya, sebuah rute perjalanan mungkin sedikit lebih lambat tetapi jauh lebih aman, atau sebuah strategi investasi mungkin memberikan risiko yang lebih rendah meskipun profitnya sedikit lebih kecil. Nah, agen akan menghitung expect utility dari setiap kemungkinan tindakan, kemudian memilih aksi dengan nilai utilitas tertinggi, yaitu tindakan yang memberikan keseimbangan terbaik antara manfaat dan risiko yang diterima. Komponen di sebelah kiri seperti state, how the world evolves dan what my action do, tetap berfungsi seperti sebelumnya, seperti pada goal based agent, yaitu untuk memodelkan dunia dan memperkirakan akibat dari setiap aksi. Tapi sekarang hasil simulasi tersebut dinilai dengan skala kepuasan berdasarkan fungsi utilitas. Setelah semua kemungkinan dievaluasi, agen menentukan keputusan akhir di blok what action I should do now. Keputusan ini kemudian dijalankan oleh aktuator, menghasilkan tindakan nyata di lingkungan ataupun environment. Untuk ilustrasi nyata, kita bisa bayangkan sebuah mobil otonom. Sensor membaca kondisi jalan, kecepatan kendaraan lain, jarak dan cuaca. Lalu agen menghitung opsi. Jika mempercepat, waktu tempuh lebih singkat tetapi risiko tabrakannya lebih meningkat. Jika mempertahankan kecepatan, waktu sedikit lebih lama tapi jauh lebih aman. Nah, fungsi utilitas kemudian mengukur mana yang memberikan kenyamanan dan keselamatan tertinggi secara keseluruhan, dan agen memilih opsi tersebut. Jadi, utility based agent bukan hanya cerdas dalam mencapai tujuan, tapi juga rasional dan bijaksana dalam menyeimbangkan trade-off antara berbagai hasil yang mungkin. Model ini sangat relevan untuk sistem-sistem modern seperti kendaraan otonom, robot industri, sistem rekomendasi e-commerce, hingga algoritma pengambilan keputusan dalam keuangan. Singkatnya, diagram ini menggambarkan bagaimana kecerdasan buatan mulai masuk ke tahap pengambilan keputusan yang mempertimbangkan nilai dan preferensi, bukan sekadar mencapai target yang ditentukan, tapi mencapai hasil terbaik yang bernilai bagi agen itu sendiri. Nah, sudah masuk ke yang terakhir, yaitu learning agent. Jenis terakhir adalah learning agent, yaitu agen yang mampu belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu. Agen pembelajar memiliki 4 komponen utama, yaitu learning element. Apa itu learning element? Learning element adalah memperbaiki kinerja berdasarkan pengalaman. Jadi, ada konsep belajarnya. Lalu selanjutnya performance element, yaitu mengambil tindakan nyata di lingkungan. Lalu ada kritik, yaitu memberikan umpan balik atas performa atau biasa disebut juga feedback, ya kan? Kemudian problem generator, menciptakan situasi baru agar agen bisa belajar hal baru. Nah, agen ini biasanya diimplementasikan dengan reinforcement learning, di mana agen akan mendapatkan reward dari setiap tindakan dan menyesuaikan kebijakannya untuk memaksimalkan total reward. Contoh sederhananya seperti spam filter email yang belajar dari pesan mana yang ditandai sebagai spam dan mana yang tidak ditandai sebagai spam. Nah, contoh lanjutannya adalah multi-agent deep reinforcement learning, di mana beberapa agent berinteraksi dan belajar bersama seperti pada sistem lalu lintas cerdas atau koordinasi drone. Dengan demikian, learning agent merupakan puncak evolusi dari kecerdasan buatan. Ia tidak hanya bereaksi atau berencana, tetapi juga beradaptasi terhadap dunia yang terus berubah. Untuk contoh sederhananya yaitu filter email, rekomendasi musik Spotify, dan lain. Untuk lanjutannya, multi-agent deep reinforcement learning untuk koordinasi kendaraan otonom. Diagram ini memperlihatkan arsitektur dari learning agent, yaitu tipe agen yang paling kompleks sekaligus paling cerdas dibanding jenis-jenis sebelumnya. Kalau agen sebelumnya hanya bisa merespon atau merencanakan berdasarkan aturan dan tujuan yang sudah ada, maka learning agent mampu belajar dari pengalaman, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan performanya seiring waktu. Mari kita lihat struktur di dalam diagram ini. Di sisi kanan kita masih memiliki environment seperti sebelum-sebelumnya, yaitu tempat agen akan berinteraksi. Agen menerima informasi dari lingkungan melalui sensor dan bertindak melalui aktuator, sama seperti model-model sebelumnya juga. Namun di dalam agen ini terdapat 4 komponen utama yang saling berhubungan. Nah, yang pertama adalah performance element. Ini adalah bagian yang mengambil keputusan nyata berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya saat ini.
Disinilah agen menentukan tindakan apa yang harus dilakukan di setiap situasi. Kedua, ada kritik. Komponen ini berfungsi sebagai penilai kinerja agen. Kritik mengamati hasil tindakan yang dilakukan oleh performance elemen, kemudian membandingkannya dengan standar kinerja atau performance standar yang telah ditentukan. Dari situ, kritik menghasilkan sebuah feedback ataupun umpan balik yang memberitahu agen apakah tindakannya sudah baik atau masih perlu diperbaiki. Yang ketiga, learning element. Bagian inilah yang melakukan proses pembelajaran. Learning element menerima feedback dari kritik tadi dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbarui pengetahuan atau strategi agen yang akan ditentukan. Ia dapat membuat perubahan pada performa elemen agar kinerja agen menjadi lebih baik di masa depan. Lalu yang keempat, problem generator. Komponen ini bertugas menciptakan situasi atau tantangan baru yang membantu proses pembelajaran. Problem generator mengatur agar agen tidak hanya mengulang tindakan lama, tetapi juga mencoba hal-hal baru, mirip dengan konsep exploration dalam reinforcement learning. Keempat komponen ini bekerja secara siklus. Performan elemen bertindak di lingkungan, kritik mengevaluasi hasil tindakan tersebut, lalu learning elemen memperbaiki strategi berdasarkan feedback. Problem generator mendorong eksplorasi untuk memperluas pengalaman si agen. Setelah itu, agen kembali bertindak dengan pengetahuan yang sudah diperbarui. Artinya, setiap interaksi membuat agen akan semakin pintar. Sebagai contoh nyata, kita bisa membawa contoh spam filter email. Pada awalnya, sistem mungkin salah mengklasifikasikan pesan yang harusnya tidak spam menjadi spam. Nah, kritik itu didapat dengan mendeteksi kesalahan ketika pengguna menandai, oh ini email bukan spam. Nah, lalu learning elemennya belajar dari kesalahan itu dan memperbarui model klasifikasinya. Problem generator mendorong sistem untuk mencoba mengenali pola baru dari email yang belum pernah dilihat sebelumnya. Contoh lain adalah robot otonom atau kendaraan self-driving. Agen terus menerima data sensorik, menilai keputusan yang diambil, misalnya apakah melakukan manuver ini sekarang aman, lalu menerima umpan balik dari hasil nyata, kemudian belajar untuk mengemudi lebih halus dan lebih efisien. Jadi, melalui arsitektur ini, agen tidak hanya beradaptasi tetapi juga berevolusi. Ia mengembangkan pengetahuan, menyesuaikan strategi, dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, learning agent adalah bentuk paling mendekati konsep artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang sesungguhnya. Agen yang tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga tahu bagaimana cara menjadi lebih baik setiap kali ia melakukannya. Oke. Kelima model agent ini membentuk spektrum kecerdasan buatan dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Dimulai dari simple reflex agent yang bertindak reaktif, lalu model based menambahkan memori dan konteks, lalu goal based memperkenalkan perencanaan, utility based mengoptimalkan hasil terbaik, dan learning agent belajar dari pengalaman. Kombinasi dari kelima arsitektur ini digunakan dalam banyak sistem AI modern, mulai dari self-driving car seperti Tesla dan lain-lain, smart home, hingga chatbot cerdas seperti customer service cerdas. Dengan memahami tiap model, kita bisa merancang agen yang tidak hanya cerdas secara algoritmik tapi juga rasional dan adaptif terhadap perubahan dunia nyata. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.